Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan diri untuk menyaksikan video pembelajaran ini, yang mana untuk mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Nonformal pertemuan ke-6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang blended learning dan pembelajarannya di pendidikan nonformal. Jadi nanti kita akan bercerita tentang bagaimana blended learning itu sebenarnya, kemudian kapan pemanfaatannya, berapa persentase penggunaannya ketika diaplikasikan, dan juga kita akan melihat seperti apa pembelajaran blended learning ini dapat diterapkan di pendidikan nonformal. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, materi pengantar, kemudian blended learning, pembelajaran online dan tatap muka, selanjutnya penggunaan sumber belajar blended, manfaat blended learning dan pembelajaran di PNF. Nanti kita akan coba melihat pembelajaran di PNF yang menerapkan ini itu seperti apa gitu, di pembelajaran mana seperti itu. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan atau materi pengantar. Seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa pembelajaran saat ini ya pada masa COVID-19 itu memang banyak merubah pola pembelajaran yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi gitu. Tidak terkecuali juga di pendidikan nonformal. Nah, pola pembelajaran yang selama ini lebih cenderung pada pembelajaran tatap muka secara langsung atau face to face learning itu akan terjadi perubahan ternyata pada masa pandemi ini, teman-teman. Maka persentase penggunaan face to face learning secara langsung ya, tatap muka langsung atau pembelajaran yang tradisional itu menjadi ditiadakan, bahkan diganti dengan pembelajaran yang berbasis online gitu, yang memanfaatkan sumber-sumber belajar online, yang memanfaatkan media atau aplikasi belajar online gitu. Contohnya ada Zoom, Webex, Google Meet maupun e-learning yang ada di kampus seperti itu. Nah, pola pembelajaran ini tentu saja berdampak terhadap adaptasi yang dilakukan oleh peserta didik maupun oleh pendidiknya gitu. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara online ya, sebenarnya apabila tidak disikapi dengan bijak, tidak disikapi dengan baik, teman-teman, bisa membuat peserta didik maupun pendidiknya itu bisa merasa bosan juga gitu. Apalagi pendidik tidak bisa atau belum terlalu mampu apa ya, memanajemen situasi pembelajaran di dalam kelas yang tidak menyebabkan kebosanan gitu. Bayangkan saja selama 1 tahun full misalnya kita melakukan pembelajaran dengan Zoom aja terus gitu. Bukan tidak bagus, tetapi akan terjadi kejenuhan gitu. Nah, maka oleh beberapa pendidik itu diselingi atau diberikan uh, variasi dalam pembelajaran gitu, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kebosanan gitu ya. Mungkin diselingi dengan game, ice breaking dan sebagainya lah gitu, yang membuat pembelajaran itu jadi lebih menarik gitu. Baik, pembelajaran yang berbasis online atau online learning, teman-teman, itu sebenarnya bisa kita siasati, bisa kita desain, bisa kita desain pembelajaran yang tidak menyebabkan kebosanan itu dengan cara menggabungkan antara pembelajaran yang berbasis online dengan pembelajaran yang face to face learning atau pembelajaran yang tatap muka langsung gitu ya. Itu bisa kita gabungkan sehingga menjadi pembelajaran yang bernama blended learning. Nah, ini jadi menggabungkan antara pembelajaran face to face learning dengan online learning. Nah,
itulah blended learning, teman-teman. Nah, blended learning ini juga bisa disiasat menjadi sebuah alternatif pembelajaran ya, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan saat ini, tetapi dengan berbagai macam catatan-catatan dan penyesuaian-penyesuaian sebenarnya gitu. Tapi kita tidak bisa terlalu memaksakan juga ya untuk belajar secara tatap muka langsung. Harus ada variasi pembelajaran, harus ada desain pembelajaran yang memang bisa mengkombinasikan muatan-muatan yang ada di face-to-face learning dengan online learning. Nah, inilah yang disebut dengan blended learning. Materi yang kedua yaitu blended learning, pembelajaran online dan tatap muka. Oke, konsep blended learning. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita terjemahkan ya, blended itu artinya adalah campuran, sedangkan learning itu adalah belajar. Nah, dari dua kata tersebut bisa kita simpulkan bahwa adanya percampuran dalam pola pembelajaran gitu. Nah, yaitu pembelajaran yang ada di dalam kelas itu digabung dengan pembelajaran online, sehingga desainnya nanti teman-teman kita akan mengkombinasikan antara face to face learning dengan online learning gitu. Kapan itu digunakan, kemudian berapa persentasenya, kapan pembelajaran ini dikatakan blended learning, kapan dikatakan tradisional, kapan dikatakan full learning. Nah, itu nanti akan kita kaji persentasenya. Nah, karena blended learning ini merupakan pembelajaran dengan pola campuran ya antara tradisional classroom atau face-to-face learning dengan online learning, tentu ada karakteristik yang masing-masing pola pembelajaran yang harus dikombinasikan. Nah, misalnya teman-teman ketika pembelajaran tradisional classroom atau face-to-face learning, pembelajaran tatap muka langsung, itu tentu harus ada fasilitas yang mendukung gitu ya. Harus ada ruang kelas, harus ada papan tulis, harus ada kursi, meja, alat tulis dan sebagainya. Kemudian juga harus ditentukan jadwalnya, kapan, kemudian harus ada papernya, harus ada buku, harus ada bahan ajar, kemudian harus ada guru harus menyampaikan materi, kemudian harus ada pendidiknya, harus ada peserta didiknya yang datang secara bersamaan di suatu lokasi yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian ada kegiatannya, bentuk kegiatan pembelajarannya itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan di online learning, teman-teman, nah di online learning ini sifatnya lebih fleksibel, pembelajarannya lebih fleksibel, bisa dilakukan dengan virtual tanpa harus bertemu dalam suatu ruang tertentu atau dalam waktu yang bersamaan gitu. Kemudian waktunya juga bisa kita setting kapan misalnya mahasiswa bisa menyaksikan materi yang disampaikan. Misalnya Bapak membuat video pembelajaran gitu. Jadi teman-teman bisa menonton video ini di YouTube misalnya itu mau sore, siang, malam itu silakan saja gitu. Artinya tidak ada batasan waktu gitu. Kemudian sumber-sumber juga bisa di-share ya, bisa di-share. Misalnya ada sumber dari blog, sumber dari jurnal online, sumber dari majalah online, atau ada video pembelajaran, itu bisa di-share gitu. Nah, kemudian juga materinya lebih gampang dicari di dunia digital gitu ya. Mungkin ada buku online, ada perpustakaan digital gitu. Nah, itu lebih memudahkan, praktis gitu. Kemudian juga tidak mengharuskan guru dan peserta didik itu untuk tatap muka secara langsung gitu. Bertemu secara langsung dalam waktu yang bersamaan, kemudian dalam ruang yang sama gitu. Itu tidak perlu. Nah, pembelajaran-pembelajaran inilah karakteristik yang ada di traditional classroom dan di online learning ini tadi harus mampu dikondisikan atau dikombinasikan sehingga bisa menjadi pembelajaran gabungan atau blended learning gitu ya, sehingga ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Artinya apa? Ketika pembelajaran tradisional classroom itu pasti ada kelebihannya, ada kelemahannya. Begitupun yang
online learning gitu. Ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, dengan adanya blended learning ini, mereka bisa saling melengkapi gitu. Yang mana kekurangan, yang mana kelebihan, sehingga frekuensinya bisa diatur, kapan penggunaan blended learning, kapan penggunaan traditional classroom, kapan penggunaan online learning, itu bisa diatur. Kemudian untuk materi apa yang tradisional, untuk materi apa yang online gitu. Itu bisa diatur gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan blended learning tadi ya. Apa kemudahan-kemudahannya atau solusi yang dapat dijadikan terobosan dalam meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di pembelajaran tradisional maupun di pembelajaran online. Oke. Sekarang kita lihat proporsi konten terkirim secara online. Ini perbedaan dari model-model pembelajaran ya. Nah, ketika proporsi penggunaan konten terkirim secara online itu hanya 0%, maka dapat dikatakan itu adalah jenis pembelajaran tradisional. Ya, tradisional gitu. Yang mana pembelajaran itu tidak menggunakan konten yang dikirim secara online. Artinya ya disampaikan saja dalam bentuk lisan atau tulisan gitu. Bisa disampaikan dalam bentuk ceramah gitu. Nah, ketika persentasenya 1 sampai 29%, nah itu masuk kategori difasilitasi oleh web gitu ya. Artinya pembelajarannya sebenarnya hanya difasilitasi saja. Internet itu sebagai fasilitas saja gitu ya. Kemudian ketika proporsi konten terkirim secara online-nya antara 30 sampai 79%, nah itulah yang dikatakan dengan blended gitu. Atau beberapa ahli atau pakar menyebut hybrid gitu ya. Nah, pembelajaran ini ya memadukan antara sistem online dan juga tatap muka gitu. Nah, bisa misalnya nanti ada diskusi online-nya, ada tatap muka. Jadi diatur frekuensinya itu diatur gitu. Kapan menggunakan online, misalnya penggunaan pembelajaran online-nya di pertemuan ketiga, 6, kemudian 9 misalnya. Nah, itu ketika proporsinya 30 sampai 78%, maka itulah yang disebut dengan hybrid atau blended gitu, blended learning. Nah, ketika proporsi penggunaannya itu sudah 80% ke atas, nah itu bisa dikatakan pembelajaran yang online, full online gitu. Atau pembelajaran yang memang lebih dominan itu pembelajaran yang menggunakan sistem online-nya daripada tatap mukanya. Tatap mukanya atau face to face learning-nya mungkin hanya sekali saja gitu. Nah, itu disebut dengan full online gitu. Jadi, teman-teman bisa memperkirakan, bisa memprediksi kira-kira pembelajaran ini nanti akan didesain itu seperti apa. Apakah blended learning ataukah online learning atau hanya difasilitasi web gitu. Nah, itu jika kita lihat perbedaan model-model pembelajaran yang dilihat dari proporsi konten yang terkirim di internet seperti itu. Desain pembelajaran blended merupakan serangkaian proses, analisis, desain, dan pengembangan serta uji coba bahan ajar yang mana mengintegrasikan sumber-sumber digital, elektronik, dan online dengan bahan ajar cetak yang digunakan untuk pembelajaran dalam konteks ruangan kelas. Artinya apa, teman-teman? Jadi, ketika kita mendesain pembelajaran blended, kita itu nanti akan memadukan antara sumber-sumber belajar yang ada di online ya, yang ada di digital, elektronik, dengan bahan ajar yang ada di cetak, bahan ajar cetak gitu. Nah, itu akan dipadukan. Misalnya ketika pembelajaran kita menggunakan sebuah buku ya, sebuah buku. Nah, kita akan mencari referensi-referensi atau kasus-kasus, studi kasus yang mana linear dengan pembahasan yang ada di buku tersebut gitu. Misalnya apa sih sekarang isu yang terkini di pendidikan non formal misalnya. Nah, buku itu hanya teoritis misalnya, kemudian pengembangannya atau case study-nya itu ya kita bisa searching di portal berita online, kita bisa searching di peraturan-peraturan pemerintah yang di-share secara online gitu.
sehingga menjadi perpaduan yang dapat dikatakan sangat bagus sekali ketika kita mampu mendesain pembelajaran blended gitu ya, mana memadukan dua pola gitu. Sumber belajar atau bahan ajar yang ada di eh, bahan ajar cetak atau tradisional gitu dengan sumber belajar atau sumber-sumber bahan ajar yang berasal dari digital atau yang online gitu. Nah, ketika kita bisa mendesain itu sesuai dengan kebutuhan, maka itulah desain pembelajaran blended. Apa saja yang termasuk dalam sumber belajar tradisional? Nah, pada umumnya sumber belajar tradisional ini yaitu semua bahan ajar yang berbentuk cetak ya, bahan cetak gitu. Seperti buku, kemudian ada modul misalnya, ada lembar kerja, ada majalah, kemudian ada surat kabar, handout, pamflet, foto, gambar, dan bahan cetak lainnya. Itu yang dapat dikatakan sumber belajar tradisional. Sedangkan sumber belajar online adalah berbagai materi yang dikembangkan melalui internet, baik berupa website, teks audio, visual, multimedia, dan video yang disimpan secara digital melalui situs-situs web atau weblog yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Artinya, sumber belajar online ini adalah materi belajar yang memang disengaja disimpan di website internet gitu. Bisa berupa teks yang disimpan, bisa berupa video, bisa berupa gambar, atau bisa berupa kode transkrip tertentu misalnya gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah membuka di internet ada WordPress, ada blog, atau ada apa web-web yang memang berasal dari instansi tertentu atau instansi pemerintah. Bahkan kalau yang video itu disimpan di YouTube, misalnya kanal YouTube gitu. Nah, ini merupakan bentuk sumber belajar online gitu yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum tanpa adanya batasan waktu maupun kapan saja, intinya kapan saja ya orang mau mengakses ya bisa diakses gitu. Bahkan di mana saja bisa mengakses, tidak mesti pada jam perkuliahan misalnya dia pengen mengakses ketika nanti sudah di rumah itu bisa gitu. Nah, itulah sumber belajar online. Selanjutnya penggunaan sumber-sumber belajar blended. Penggunaan dalam pembelajaran. Jadi penggunaan blended ini digunakan dalam pembelajaran. Nah, tentu teman-teman sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu menggunakan blended atau yang tidak blended learning, tentu setiap pendidik akan membuat perencanaan dalam pembelajaran. Nah, di perencanaan pembelajaran inilah eh, pendidik akan merancang pembelajaran yang seperti apa yang akan didesain gitu. Nah, terutama pembelajaran yang menggunakan blended learning tentu akan menyiapkan RPS, rencana pembelajaran semester, atau RPP kalau di sekolah, RPS biasanya untuk di perguruan tinggi. Nah, itu arah pembelajarannya itu menerapkan blended learning gitu. Misalnya di pertemuan ketiga, misalnya kita belajar menggunakan weblog misalnya, materi-materi yang ada di weblog, atau kita mengakses jurnal-jurnal yang ada di portal Garuda misalnya. Nah, itu merupakan bentuk pembelajaran yang memang didesain sedemikian rupa sehingga dengan adanya desain pembelajaran blended learning ini memberikan arah kegiatan pembelajaran gitu. Jadi setiap pertemuan itu pasti sudah disusun minggu ketiga itu materinya apa, sumbernya dari mana, kemudian bahan ajarnya itu yang mana, buku apa, jurnal apa, atau menggunakan alat apa gitu. Kemudian menggunakan media apa itu udah harus direncanakan gitu. Nah,
Seorang pendidik yang baik tentu akan merencanakan kegiatan pembelajaran itu dengan matang gitu. Apalagi ketika dia merencanakan pembelajaran blended learning. Artinya memang harus ada persiapan yang matang dalam penggunaannya di pembelajaran gitu. 6 tahapan dalam mengimplementasikan blended learning. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan macam dan materi bahan ajar. Nah, teman-teman bahwa perlu kita sadari bersama, pendidik harus paham betul bahan ajar yang seperti apa yang relevan diterapkan dalam sebagian yang akan diterapkan, entah itu dengan face to face atau dengan secara online gitu. Jadi pendidik itu harus paham betul gitu bahan ajar yang mana yang akan diterapkan di face to face learning dan bahan ajar mana nanti akan digunakan di pembelajaran secara online gitu. Itu harus bisa menetapkan itu. Kemudian yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Nah, artinya teman-teman, rancangan pembelajaran itu harus benar-benar dirancang dengan baik dan juga dengan serius. Nah, tujuannya apa? Agar rancangan pembelajaran yang dibuat tadi itu relevan dan mudah diterapkan baik itu di pembelajaran yang online maupun pembelajaran yang face to face learning. Jadi bisa digunakan di dua pola pembelajaran itu gitu. Cocok digunakan dalam dua pembelajaran itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini. Yang pertama itu nanti bagaimana pembelajaran itu disajikan, kemudian bahan ajar mana yang bersifat wajib, kemudian bahan ajar mana yang dipersifat untuk mendukung bahan ajar yang wajib tadi ya, atau materi yang wajib tadi, atau memperkaya pengetahuan lah gitu. Kemudian bagaimana peserta didik bisa mengakses bahan tersebut, kemudian faktor pendukung apa yang diperlukan dalam mengakses bahan tersebut. Misalnya, apakah ketika kita mengakses bahan ajar tersebut atau ketika kita mengakses materi tersebut kita membutuhkan alat tambahan. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, itu tetapkan format online learning gitu. Apakah bahan ajar yang tersedia itu nantinya dalam bentuk PDF, video, atau multimedia lainnya gitu. Sehingga kita juga bisa nanti menetapkan hosting apa yang ingin digunakan oleh pendidik gitu. Apakah itu nanti menggunakan Google, Facebook, YouTube, atau weblog, Yahoo, dan sebagainya gitu. Itu harus kita tetapkan format online learningnya itu seperti apa gitu. Nah, misalnya pembelajaran pada pertemuan 6 ini. Nah, kita menggunakan YouTube untuk media pembelajaran. Teman-teman menyaksikan video pembelajaran di YouTube gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat gitu. Nah, jadi rancangan tersebut sebaiknya perlu dilakukan uji dulu. Kenapa perlu dilakukan uji ya? Supaya cocok dengan yang akan kita gunakan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengetahui seberapa efektif ketika pembelajaran ini yang kita desain ini menggunakan bahan ajar ini itu diterapkan, itu kita bisa tahu gitu. Seefisien apa ini bisa digunakan gitu. Apakah nanti membutuhkan waktu yang lama ataukah nanti membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, itu semua perlu dikaji atau perlu diuji gitu. Nah, jadi akan ada gambaran nantinya apakah perlu dievaluasi di mana kelemahannya gitu. Nah, itu perlunya melakukan uji terhadap rancangan yang sudah dibuat gitu. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan blended learning harus dilaksanakan dengan baik gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita merancang pembelajaran blended learning ini, kita juga harus mampu mensosialisasikan blended learning ini dengan sesama dosen atau guru sebaya, begitupun dengan peserta didik atau mahasiswa gitu. Sehingga mereka jadi tahu gitu, sistem apa nanti yang ingin digunakan, kemudian tugas-tugas apa nanti yang ingin digunakan, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, dalam penyelenggaraan blended learning ini ya harus dipersiapkan dengan baik, teman-teman.
terutama dari segi sosialisasinya kepada pengguna maupun kepada teman sejawat gitu. Kemudian yang keenam, kita menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Nah, setelah kita mendesain pembelajaran, ada pelaksanaan tadi, ada perencanaan, kita sudah menentukan bahan ajarnya, kita sudah menentukan format online learningnya, udah diuji, kemudian sudah juga dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, kita melakukan evaluasi selanjutnya. Nah, kita harus bisa menentukan kriteria evaluasi yang seperti apa yang ingin kita gunakan. Apakah kita nanti akan menggunakan evaluasi terhadap hasil belajarnya saja, ataukah minatnya juga, atau dengan peningkatannya, atau dengan substansi pembelajarannya, atau dengan produknya, bisa dengan ya macam-macam lah, efektivitas penggunaan bahan ajarnya bisa kita lakukan evaluasi. Jadi kita tentukan kriteria yang akan kita evaluasi itu seperti apa di kegiatan pembelajaran blended learning. Nah, misalnya ketika Bapak melakukan pembelajaran, nah evaluasinya mungkin bisa dengan kuis, setiap pertemuan ada kuisnya, kemudian di UTS-nya menggunakan dua mode, misalnya pembelajaran yang tertulis maupun teman-teman mengerjakan soal di Kahoot, atau teman-teman mengerjakan soal di Quizzes, di Google Form dan sebagainya. Itu kriteria-kriteria penilaian atau kriteria dalam melakukan evaluasi. Selain misalnya melakukan evaluasi kehadiran seperti apa, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran seperti apa, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran online-nya seperti apa. Nah, itu harus ditentukan, teman-teman. Kita menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Nah, itu tadi 6 tahapan dalam mengimplementasikan blended learning. Poin yang selanjutnya, D, manfaat blended learning. Ada 7 manfaat ya, 7 manfaat secara umum dari pembelajaran blended learning. Yang pertama, blended learning itu lebih efektif daripada hanya belajar tatap muka saja atau hanya online saja. Artinya apa? Banyak kajian-kajian juga yang menyatakan bahwa blended learning ini lebih efektif dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan ya hanya tatap muka, melulu tatap muka atau online terus gitu. Artinya blended learning ini lebih efektif. Kemudian blended learning ini juga dapat meningkatkan hasil belajar. Blended learning juga dapat menjadi cara yang tepat untuk memperpanjang waktu belajar sehingga mahasiswa dapat mencapai standar kesiapan perguruan tinggi dan dunia kerja. Artinya dengan blended learning ini kita tidak terpaku terhadap materi-materi yang ada di perkuliahan saja. Mahasiswa bisa mengeksplorasi atau mengembangkan, mengelaborasi materi pembelajaran itu di internet gitu. Tidak hanya materi yang diberikan oleh pendidik atau dosennya, tapi bisa dikembangkan di luar jam perkuliahan misalnya. Teman-teman misalnya searching materi di jurnal-jurnal internasional, itu silakan saja. Atau ada praktek-praktek yang ada video tutorialnya, itu silakan. Dalam rangka mengembangkan capaian pembelajaran gitu ya. Kemudian yang keempat, blended learning dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literatur digital atau kesiapan digital atau keterampilan belajar online. Tentu dengan adanya blended learning, mahasiswa bisa memperoleh berbagai macam literatur dengan lebih praktis dan efisien. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah, contoh ya, ini contoh ketika teman-teman sudah berlangganan atau sudah memiliki member di Perpustakaan Nasional, itu bisa kita daftar online. Teman-teman bisa minjem buku secara online gitu. Jadi nggak perlu lagi datang ke perpustakaan yang ada di Unip misalnya. Cukup teman-teman bisa terhubung dengan akses internet, teman-teman bisa meminjam buku yang ada di Perpustakaan Nasional yang di Jakarta. Walaupun posisi teman-teman ada di Bengkulu gitu. Teman-teman mendaftar, teman-teman membuat akun, nah itu bisa minjem buku. Maksudnya minjem buku nanti akan dikasih e-booknya, ya. Teman-teman tinggal baca. Bahkan bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu.
Nah, itulah manfaat blended learning salah satunya. Kemudian blended learning dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri secara tatap muka. Ini jelas. Jadi dengan adanya blended learning kita tidak bisa bisa menutupi celah dalam pembelajaran tatap muka. Misalnya ketika ada seminar yang yang tatap muka gitu, kemudian direkam, kemudian rekamannya diposting di YouTube misalnya. Artinya apa? Orang yang tidak sempat hadir ke seminar itu masih bisa mendapatkan pengetahuannya dengan menonton ke YouTube misalnya. Itu salah satu contoh saja manfaat blended learning. Kemudian blended learning dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan fleksibel. Jelas, teman-teman bisa mencari sumber dari jurnal, teman-teman bisa mencari sumber belajar dari web-web yang dapat terpercaya atau terverifikasi. Kemudian bisa juga mencari e-book, bisa mencari materi-materi digital, buku digital dan sebagainya. Yang mana itu dalam rangka memudahkan teman-teman dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, blended learning dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan mahasiswa secara lebih mudah. Nah, jadi dengan blended learning kita bisa lebih mudah dalam melakukan evaluasi atau pemantauan kemajuan mahasiswa. Misalnya, ketika kita mau mengukur pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi, kita bisa mengadakan kuis. Seperti misalnya Bapak nih mau mengukur kemampuan materi tentang homeschooling misalnya, homeschooling ya, materi tentang perkembangan homeschooling. Nah, di akhir perkuliahan Bapak bisa memberikan kuis atau post test gitu, dengan menggunakan Google Form, menggunakan Quizizz dan aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga teman-teman yang bisa menyaksikan atau menyimak materi dengan bagus, dengan baik, tentu akan bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tetapi ketika teman-teman tidak siap, tidak menyimak materi, tidak menyaksikan video pembelajaran dengan baik, maka akan terasa tidak mendapatkan atau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di post test dengan baik gitu. Artinya apa? Dengan blended learning ini lebih mudah. Tidak perlu ngeprint kertas berlembar-lembar untuk dibagikan ke mahasiswa, ke 60 mahasiswa misalnya. Cukup kita buat form online, kemudian kita berikan skornya, kita setting skornya, itu udah bisa keluar skornya gitu. Nah, begitupun nanti di akhir video ini nanti akan Bapak berikan post test yang bisa teman-teman kerjakan gitu. Jadi teman-teman yang belum menyimak video ini dengan seksama dari awal sampai akhir, ya tentu akan kesulitan nanti mengerjakan post testnya. Oke, selanjutnya bagaimana penerapan blended learning ini di pembelajaran pendidikan non formal? Perlu kita ketahui teman-teman bahwa di pendidikan non formal itu ada beberapa program yang memang melakukan kegiatan yang dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pembelajaran yang ada di persekolahan misalnya ya. Misalnya pembelajaran pendidikan kesetaraan, pembelajaran anak usia dini, kemudian pembelajaran keaksaraan fungsional, dan pembelajaran yang berada yang bisa disetting atau berada di dalam ruang kelas gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah pembelajaran pendidikan kesetaraan. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat waktu itu ya Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat itu sudah mengembangkan sistem pembelajaran daring gitu. Yang mana sistem pembelajaran ini bisa mendukung pembelajaran blended learning atau full online gitu ya, yang namanya setara daring gitu. Setara daring, jadi ada paketnya, ada diperuntukkan untuk pembelajaran di paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA gitu. Nah, nama webnya atau aplikasinya
itu setara daring. Nah, apa saja fitur yang ada di setara daring, teman-teman? Setara daring ini bisa diakses melalui smartphone ya, yang mana fiturnya ya bisa membuat akun, kemudian bisa gabung dalam kelas, kemudian kita bisa mengakses daftar kelas, mata pelajaran, modul, dan tugas-tugas yang ada di modul. Jadi di pendidikan kesetaraan itu memang agak berbeda dengan pendidikan yang ada di sekolah formal ya. Kalau di sana menggunakan sistem modul gitu, sistem modul. Jadi dengan adanya modul itu nanti dijadikan bahan ajarnya gitu, bahan ajar digital bentuk e-book. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat ya, bisa buku atau modulnya ini bisa diakses melalui smartphone gitu. Artinya apa? Sudah ada kemajuan di pembelajaran pendidikan non formal, terutama di pembelajaran pendidikan kesetaraan ya, sudah bisa diakses dengan setara daring gitu. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran yang dilakukan di pendidikan kesetaraan tadi dengan mengakses setara daring? Nah, jadi ada namanya LMS, ya, Learning Management System atau sistem yang memanajemen pembelajaran gitu ya. Nah, kalau rangkaian kegiatannya itu mulai dari pendaftaran, login, kemudian kita diminta untuk gabung ke kelas sesuai dengan yang kelas kita daftar, kemudian ikuti kelas sesuai dengan alur pembelajaran. Jadi pembelajaran di pendidikan kesetaraan itu bisa diakses dengan tatap muka, bisa mengakses secara daring gitu. Ya, atau bisa di blended, bisa kita ikuti semuanya. Nah, ada sistem modul, ada tugas, evaluasi, kemudian diskusi dan sebagainya. Kemudian ada juga kriteria penilaiannya, kemudian ada laporan perkembangannya, laporan perkembangan peserta didik baik dari hasil tugas, evaluasi maupun laporan hasil pembelajaran gitu. Nah, itu konten-konten yang ada di setara daring tadi ya, yang ada di setara daring. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa dengan adanya setara daring ini, terutama bagi kaum milenial yang memang akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone gitu, terakses oleh internet, itu lebih memudahkan gitu, lebih memudahkan untuk belajar sebenarnya. Dengan adanya setara daring ini, orang-orang yang memang berada di jalur pendidikan non formal, khususnya pendidikan kesetaraan, itu jadi lebih dimudahkan ya. Tetapi setara daring ini juga belum tentu juga bisa diakses oleh semua warga belajar yang ada di pendidikan kesetaraan, karena ya itu tadi ya, banyak faktor, misalnya karena kendala jaringan, karena kendala peralatan, itu masih menggunakan tatap muka. Artinya setara daring ini salah satu upaya supaya pembelajaran di pendidikan kesetaraan itu bisa ditingkatkan mutu dan kualitas layanannya. Nah, ini salah satu contoh tampilan ya yang ada di setara daring. Nah, itu ada sesuai dengan modulnya, modul sesuai dengan mata pelajaran dan pada modul berapa gitu ya di mata pelajaran tersebut. Nah, file-file sumber belajar yang ada di setara daring ini juga bisa di-download oleh warga belajar di pendidikan kesetaraan. Artinya bisa dibaca di rumah gitu, asalkan tetap terakses atau terhubung oleh internet. Jadi bisa mengikuti pembelajaran secara online maupun nanti dikombinasikan dengan tatap muka. Tatap muka misalnya di SKB Bengkulu Utara gitu, tapi juga pengen mengakses setara daring, silakan saja gitu ya. Intinya kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan maksimal. Nah, ini contoh pembelajaran yang ada di pendidikan non formal yang sudah didesain online, dan ada juga yang tatap mukanya ya, tatap muka secara tradisional gitu. Nah, sebenarnya di Universitas Bengkulu juga ada e-learningnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman akses e-learning.unip.ac.id itu ada layanan di sana gitu. Teman-teman bisa mengakses mata kuliah dan sebagainya. Nanti tergantung dosen yang bersangkutan dalam men-setting atau mengisi
materi-materi yang ada di setiap pertemuan yang ada di perkuliahan gitu. Oke. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua gitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa bertanya di grup WhatsApp atau di WhatsApp pribadi, bisa juga di email ya, email Bapak gitu. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan mensubscribe channel ini dan like channel ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut merupakan link absensi sekaligus post test yang bisa teman-teman isi dan teman-teman kerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi di video pembelajaran kita kali ini. Oke, silakan diisi paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan dimulai gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman di pertemuan ke-7 nanti teman-teman sudah mempresentasikan terkait dengan materi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form gitu ya. Teman-teman kelompoknya udah mempresentasikan. Begitupun seterusnya ya di pertemuan ke-9, 10, 11 sampai ke pertemuan 15 itu teman-teman dengan pembagian masing-masing kelompok akan mempresentasikan berbagai macam pembelajaran yang memanfaatkan media atau aplikasi tertentu. Mungkin itu saja, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.